Anjay, gue punya dua Android sangar di sini, men. Nah, ini adalah Infinix Note 8 yang gue pakai sekarang. Sekarang gue pakai Infinix Note 8 buat ngegantiin Advan GX yang satu ini. Ini adalah salah satu HP yang ya gue sempat jatuh cinta sama nih HP. Keren lah pokoknya, gue suka lah sama si Advan ini. Performanya good job untuk dari segi price-nya. But for the quality, anjay. Jadi kayak gimana gitu. Nah, kebetulan karena gue si Advan ini udah gue nggak pakai lagi, bang kenapa nggak lu pakai lagi? Nah, gini nih. Yang belum nonton, ya udah nggak usah nonton. Gue ceritain sedikit deh. Jadi si Advan GX ini gue beli baru bener-bener dari baru, masih diplastikin banget dan masih garansi, malah sampai sekarang masih garansi. Kenapa rusak dan kenapa nggak diklaim, bang? Gue yakin pasti ada aja yang belum nonton ya kan. Siapa sih gue, so terkenal gitu. Jadi si Advan GX ini gue baru pakai 2 minggu atau 3 minggu apa gue lupa, sekitar segitu waktunya. Dan SIM card nomor 2 nya ini rusak. Jadi gue pakai Android itu for many reason. The one reason is karena dia dual SIM, 3 SIM, 4 SIM, whatever lah. Pokoknya lebih dari satu SIM card. Nah, alasan kedua kenapa HP kedua gue itu Android karena dia pakai dual SIM card. Nah, si Advan ini dual SIM card. Dan and then kenapa gue pilih Advan ini buat HP kedua gue untuk menunjang si iPhone 12 yang lagi gue pakai because karena dual SIM card. Dan ternyata baru pakai sekitar 2 minggu apa 3 minggu gue lupa. SIM card nomor 2-nya tidak bisa. Kronologis ya, gue cuman lepas pasang SIM card selama punya HP ini sekitar 3 kali saja. Nah, selama gue pasang SIM card 3 kali itu, SIM card nomor 2-nya rusak. Gue bukan pasang colok, enggak. Gue nggak kayak gitu, gue nggak suka ganti-ganti kartu. Cuma melainkan, yang namanya gue ini barang review, gue buat review, gue beli sendiri ya, bukan endorse ya. Gue beli sendiri, namanya terus gue buat review ya kan. Nah, jadi ada momen gue iseng-iseng nyoba kartu Excel lah, Simpati lah, dan nyoba kartu Tri lah. Nah, itu gue coba combine nih, pengen tahu apakah semua all operator itu lancar, dan abis itu ya sudah. Setelah selesai gue review, gue balikin lagi ke Habitat ya. Apa sih Habitat ya? Ya gue pakai kartu Sultan, apalagi kalau bukan kartu Tri. Nah, gue pakai kartu Sultan, gue balikin lagi kartu Simpati sama Excel itu gue cabut, gue pasangin kartu gue lagi, kartu pribadi gue lagi, yaitu kartu Tri. Nah, dipasangin SIM card nomor 1 bisa, SIM card nomor 2-nya tidak bisa. Nah, ujung-ujung, akhirnya gue nyari service center, ketemu nomornya dan nggak dibalas juga sih. Udah gue cari secara lihat di ini kan gue beli baru nih, ada kartu garansi nih. Di kartu garansi Advan itu dia ada alamatnya. Gue ngechat si Advan nggak dibalas, tapi gue nggak tahu itu nomor resmi atau nggak, lupa. Nah, akhirnya ya udah gue datang ke service center resminya si Advan yang ada di Bogor. Gue udah buat tuh vlognya. Pelayanannya bagus, gue suka. Tapi gue dikabarin besok ya, gue harus bayar 1.050.000 untuk permasalahan SIM card nomor 2-nya tidak bisa. Ya, ini masih masa garansi. Kata si Advan, ini nggak bisa diklaim karena ini human error, karena kesalahan gue sendiri. Oke, yang gue note pertama adalah gue nggak tahu di mana kesalahan gue. Gue cuma naruh kartu itu tidak terbalik dan tidak gimana-gimana. Emang gue sebodoh itu. Padahal gue sering ngerakit HP ya kali, gue ngerakit HP bisa, naruh SIM card terbalik. Nggak begitu cara mainnya, dan tiba-tiba ya udah it's okay. Tapi dari experience gue ke Advan, ya pelayanannya oke lah ya, gue suka. Tapi ya permasalahan lainnya ya begitulah. Intinya gue sedikit kecewa tetap. Akhirnya Advan ini SIM card nomor 2-nya tidak bisa dipakai. Nah, karena di awal gue bilang bahwa gue pakai Android itu karena dual SIM, karena ini cuma satu SIM, akhirnya gak gue pakai dan gue switch lah ke Infinix Note 8 yang kemarin gue review. Sebenarnya ini nggak kepake juga sih, ini HP nganggur aja jadinya karena adalah HP cadangan lagi yang gue pakai. Tapi gue masih sering juga pakai ini. Nah, karena apa ya, Advan ini nggak kepake, dipajang doang ya kan, SIM card nomor 2 nggak bisa. Gue ada kepikiran gimana kalau kita drop test. Gue nggak pernah sih bikin video drop test. Kita coba jatuhin si Advan ini dari ketinggian ya 1 meter lebih lah. Kira-kira seremuk apa sih LCD-nya ya kan, atau bodinya ada yang retak-retak gimana nanti. Nah, we will see. Sekarang kita langsung move ke tempat eksekusinya. Kira-kira bakal hancur nggak nih si Advan GX ini
Karena banyak dari penonton gue yang bilang, bang itu kok bla bla tuh bla bla bla, kayak banyak yang meragukan. Oh man, kita patut wajib support produk lokal sih. Emang kadang ngeselin sih produk lokal itu gini loh. Kadang spare part HP begini tuh malah susah dicari. Tapi kayak spare part HP yang bukan buatan Indo, bahkan pabrik bukan ya, bahkan si resminya juga nggak ada, tapi LCD-nya banyak. Salah satu contohnya nih, si Kima iPhone, ya kan? Lu nyari LCD-nya, nyari baterainya, nyari kamera itu banyak banget. Sedangkan si Advan ini lu kalau nyari, iya kalau apalagi tipe terbaru itu rada-rada sulit. iPhone 12 waktu launching LCD-nya ada, harganya memang ada tapi norak, tapi ada gitu. Kalau ini ya agak gimana gitu. Ya udahlah ya, daripada berbacot panjang ria, kita langsung tes aja, drop test. Udah gak sabar gua. Hup. Oke, ini adalah final resultnya dan ya lo bisa lihat sini tuh ada retak di bagian kamera, letak di bagian casing belakang, dan di bagian bezel dan of course bagian LCD-nya juga ikut retak. You can see that everything is crack. Anjas, bahasa Inggris gue gimana? Udah bikin lo sakit perut belum? Jadi gini, kenapa gue buat video drop test pertama ya kan? Karena banyak banget penonton gue yang makin bete sama si Advan. Padahal ya udahlah, gue rusak SIM card itu ya dari mungkin jutaan produk yang dibuat atau ratusan ribu produk ya pasti ada lah sesekali produk-produk yang kayak kurang fit lah, terus yang kurang bagus lah kondisinya. Jadi SIM cardnya mungkin gampang rusak. Positive thinking aja gitu. Kita harus tetap support produk lokal. Ya contohnya aja sih Apple Croc juga ada aja gitu ya kan, dari ratusan ribu sampai jutaan produksi mereka pasti ada aja yang cacat-cacat produk. Nah, untuk kebuktiin itu makanya gue coba bikin video drop test sekuat apa sih si Advan, dan ya hasilnya mirip kayak HP biasa pada umumnya, crack-crack dan durability masih bagus. Kenapa? HP-nya masih nyala bos, tuh masih nyala LCD-nya. Jadi ada besar kemungkinan diganti langsung bisa normal HP-nya ya kan tuh. Ini membuktikan nggak matot HP-nya, ini masih belum matot men. Dan ya udah mungkin sampai di sini video gue, video pengetesan iseng-iseng drop test. Kalau lu nanya ke gue, bang, terus gimana? Ini lu servisnya gimana? Nah ini nih, ini gue nggak ini gue emang nggak bisa bela Advan sih di sini. Kalau mau ganti-ganti spare part memang agak sulit men. Untuk nyari spare part tuh sulit cu. Seriously. Oh ya by the way gue sama sekali nggak di endorse ya, tapi gue emang ya sekesal apapun gue sama si Advan ini, kita harus tetap support produk lokal meskipun gitu anjay gitu kayak kesel gitu. Untuk spare part memang gue coba cari LCD-nya, gue belum nemu nih. Gue belum nemu di online shop, Tokopedia belum, di Shopee belum, even di pencarian Google terus ketik belanja LCD Advan GX belum nemu gue. Tapi kayaknya semestinya seharusnya ya kalau dibawa ke service center Advan seharusnya ada sih, kayaknya sih ada dah. Gak mungkin gak ada ya kan, ada service center. Tapi mungkin lama kali barangnya. Gak tau juga sih gue, tapi yang jelas seharusnya ada, mesinnya aja ada ya kan mereka. Dan yaudah sampai di sini video gue mengenai si Advan GX yang satu ini. Jadi gimana menurut lo? Kalau menurut gue skor ya drop test ini dari 1 sampai 10, ini skornya 7. Kenapa? Ya crack pada bagian layar. Terus biasanya HP tuh kalau di drop test kacanya itu, kaca kameranya masih bertahan, dan kalau retak tuh nggak retak remuk banyak kecil-kecil gini. Nih kalau retak remuk banyak kecil-kecil gini tuh ya lapisan kacanya terlalu tipis, tapi itu wajar, ini HP bukan flagship punya. Jadi nilainya 7 gitu kalau untuk skor drop test. Terus kalau lu tanya, jadi durability-nya gimana bang? Menurut gue durability-nya bagus. Kenapa? Yang kayak gue bilang tadi, udah dibanting, serong-serong, digesek. Gue ngetes drop di ketinggian sampai 180 cm itu kan berbeda-beda tuh tahap gue jatuhin HP. Tapi tetap aja ini HP masih nyala, tinggal ganti LCD aja sepertinya. Oke, mungkin sampai di sini video gue mengenai Advan GX yang satu ini. Jadi menurut lo gimana setelah di drop test? Coba tulis di kolom komentar.